Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitroni Sintasi, mahasiswi 3 Saintek Padang, Prodi 1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin. Definisi. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peran penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar endokrin terdiri dari 1. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisi atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. 2. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Ukurannya lebih dari 10 x 13 x 6 mm. Hipofisis diikuti oleh badan neural ke kiasma optik di dasar otak. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengantar kegiatan hormon dan memengaruhi pekerjaan kelenjar lain. Jenis-jenis hipofisis. 1. Hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal yang dari neuron perfuselular di otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yang pertama, hormon adrenokortikotropik atau ACTH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Selanjutnya, thyroid stimulating hormone atau TSH untuk merangsang kelenjar tiroid. Selanjutnya, follicle stimulating hormone atau FSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Selanjutnya, luteinizing hormone atau LH untuk merangsang ovarium atau testis. Selanjutnya, hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Selanjutnya, hormon releasing hormone atau GHRH untuk melepaskan hormon. Selanjutnya, prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. 2. Hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik. 3. Kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari 2 lobus atau lobus dextra dan lobus sinistra saling berhubungan. Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium oksigen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yaitu tiroksin, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Selanjutnya, kalsitolin mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Selanjutnya, triiodofionin mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. 4. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan.
Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 kali 5 dikali 3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yaitu parathormon atau PTH berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 5. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam ventriculus, warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram, ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30-20 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. 6. Kelenjar adrenal. Berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodermal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. 1. Korteks adrenal menghasilkan hormon A. Mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. B. Glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. 2. Medula adrenal menghasilkan hormon A. Epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. 7. Kelenjar pinealis terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah kamera. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat syaraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel. 3. Ke glandula hipofise anterior menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gonad menjadi terhambat lalu berinovolusi. 8. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrae lumbali 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu insulin. Insulin merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lainnya berhubungan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. 9. Kelenjar kelamin atau testis dan ovarium. Yang pertama pada wanita, terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan 1. Estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. 2. Progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Selanjutnya pada laki-laki, terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Hormon pada kelamin laki-laki yaitu 1. Hormon testikuler ada A.
testosteron, B. androstenedion, C. dihidrotestosteron atau DHT, D. inhibin dan growth. 2. Hormon hipofisis yaitu ada A. FSH atau follicle stimulating hormone, B. LH atau luteinizing hormone, atau IGSH atau interstitial stimulating hormone. 3. Hormon hipotalamus, A. GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Selanjutnya hormon pada kelamin perempuan yaitu 1. Hormon estrogen, 2. Hormon progesteron, 3. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH, 4. FSH dan LH. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.